sore panjang, matanya melotot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wonto di channel horor malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, komen, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti cerita-cerita horor di channel saya. Bagi teman-teman yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita dari kami, saya doakan semoga diberi keberkahan, panjang umur, awet muda, dan diberi kesehatan, dilipat gandakan rezekinya. Allahumma amin. Pada malam ini saya akan menceritakan kisah mistis yang ada di desa saya. Pada tanggal 2 bulan Juni, saya duduk bersama orang-orang kampung saya. Di situ warga-warga tersebut usia sudah agak tua, sekitar 50, ada yang 60-an. Ya, di situ sambil ngopi bareng, rokok bareng, ya bercerita tentang betapa mistisnya di desa saya. Ada salah satu warga, sebut saja namanya Pak Slamet. Pak Slamet ini merupakan sosok warga yang sering bercerita tentang mistis yang dialami di desa saya. Pak Slamet bercerita begini ketika duduk, "Kang, ning di desa sini itu Kang, dulu itu desanya agak angker. Dulu rumah di sini di desa saya itu masih sedikit dan masih dipenuhi pohon-pohon yang rindang. Nah, bahkan di sebelah barat dari desa saya itu ada sungai besar, dan sebelah selatan desa saya itu terdapat hutan belantara. Pada zaman dulu hutan tersebut masih banyak binatang buas dan masih banyak makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata berpenghuni di hutan tersebut. Di Pak Slamet ini bercerita, pada tahun 98 di desa saya merupakan desa yang agak terpencil, masih sangat asri dan bebas polusi. Pepohonan masih banyak yang rindang dan sangat luas. Iya, sewaktu itu Pak Slamet masih muda. Di desa saya dikacaukan banyak warga-warga yang merasa resah gelisah dikarenakan banyak warga yang hewan ternaknya hilang. Karena di desa saya mayoritas petani yang berternak sapi, ada yang berternak kambing, ada yang berternak kerbau. Pada saat itu desa saya masih sangat genting banget, banyak sapi yang hilang. Pak Slamet ini salah satu warga yang kehilangan sapinya. Pak Slamet dan teman-temannya, yaitu sebut saja namanya Pak Karno, Pak Paimin, ini memutuskan pergi ke rumah kepala dusun karena agak jauh dari dusun saya ke tempat Pak Kades itu, rumahnya agak jauh. Ia berbondong-bondong ke sana mau minta tolong sama Pak Kadus. Pak Slamet setelah sampai ke rumah Pak Kadus, Pak Slamet ngomong sama Pak Kadus, "Pak, ini Pak, di dusun saya ini Pak, banyak warga yang sapinya hilang, terutama itu sapi banyak yang hilang Pak.
gimana kalau diadakan pos ronda Pak, dibuatkan pos-pos ronda, kata Pak Slamet. Kemudian Pak Kadus menetapkan waktu pada malam minggu, nanti Pak Kadus akan datang ke dusun saya. Semua warga pada saat itu dikumpulkan, pria, wanita, semua kumpul bareng, karena dulu itu belum ada tempat pertemuan yang khusus, sehingga di situ tempat pertemuannya di masjid. Musyawarah dalam rangka menjaga desa yang masih dirundung kesedihan. Waktu di situ Pak Kadis menyampaikan pada warga, terus warga pun setuju kalau dibikin pos-pos ronda. Nah, di desa saya itu ada 4 sudut yang bisa dinatakan rawan dengan sapi-sapi, hewan ternak yang hilang. Itu dibuatkanlah pos-pos jaga. Nah, ketika semua warga berbondong-bondong membuat pos-pos jaga, ada salah satu tempat pos jaga, ada salah satu pos jaga yang mana tempatnya itu agak seram, dikarenakan di situ masih ada pohon yang sangat tinggi besar, sehingga warga sekitar pun di situ agak takut kalau lewat di daerah tersebut, karena itu merupakan titik yang paling utama yang biasanya untuk berlalu lalang orang yang berangkat ke ladang, dan jalur keluar masuknya orang masuk pergi ke ladang, dibuatlah pos di sebelah situ. Setelah semua pos sudah dibangun, terus dibikinlah giliran ronda. Di situ Pak Karno, Pak Paimin, Pak Slamet, Pak Kerjo itu merupakan satu grup ronda. Pak Slamet di pos ronda tersebut masih asik-asiknya bermain catur. Masih asiknya bermain catur, belum keliling desa. Kerjo itu bertanya sama si Slamet, "Met, kamu merasa bau aneh nggak, Met?" "Ya, aku merasa ada itu bau singkong yang dibakar gitu." "Sama, saya juga sama." Itu sekitar jam, kata Pak Slamet itu kejadiannya sekitar jam 12 malam, ketika mau keliling desa. Lalu Pak Kerjo, "Kok baunya semakin lama semakin menyengat ya, Mat?" "Ya, gimana kalau kita keluar dari Honda, coba kita cek di sebelah-sebelah daerah sini." Zaman dulu itu belum ada lampu, masih menggunakan obor, ya pakai obor gitu loh. Ketika obor dinyalakan, terus keliling di sekitar ronda, tidak nampak seseorang pun yang membakar singkong. Ketika ia melintasi berdekatan dengan pohon yang rindang tersebut, ia merasa merinding. Si Kerjo itu berkata, "Aku kok gini, Mat, di sini aku merasa takut banget, Mat. Baunya semakin menyengat, tapi bulu ketiku semakin merinding banget nih, Mat." "Wah, kamu ini sukanya ngaco. Jangan nakut-nakutin. Kalau kita semua takut, lalu siapa nanti yang akan jaga? Nanti sapi-sapi ada yang hilang gimana? Kita harus tanggung jawab loh." "Oh ya." Nah, ketika ia memutuskan mau kembali ke ronda, si Kerjo ini orangnya agak takutan. Kakinya itu ketika berjalan kram, tidak bisa jalan, kesemutan gitu. Ia ngomong sama si Slamet,
met, tolong aku met. Kenapa Jo? Nih kaki saya kram met, nggak bisa digawa jalan nih met, gimana met? Wah kamu ini gimana? Terus tangannya digendong sama si Slamet, si Kirjo digendong. Ketika ia melangkahkan kaki sekitar 3 langkah, si Kirjo menoleh ke belakang, melihat di belakang tepat di pohon yang sangat besar tersebut, melihat ada sosok makhluk yang sangat aneh. Melihat makhluk hanya terlihat matanya saja besar, merah, dan dipenuhi dengan bulu-bulu panjang. Rambutnya teroreh panjang sehingga tubuh pun tidak kelihatan, gelap, hanya matanya aja yang kelihatan merah. Si Kirjo menjerit dengan ketakutan. Walamak! Ya, lalu si Slamet, kenapa Jo? Waduh, Sun dulu yuk. Kenapa Mat? Kenapa Jo? Tuh Mat, di belakang Mat. Ada apa? Itu di belakang ada mata besar Mat. Yang mana, yang mana? Setelah si Slamet menoleh ke belakang, ternyata si Slamet melihat juga di situ. Lalu si Slamet itu berusaha keras berlari sekencang-kencang mungkin, namun tak bisa dikarenakan dia menggendong si Kirjo. Mau lari jatuh, sehingga dia bangun lagi, lari sehingga ia sampai di pos ronda sambil ngos-ngosan. Nafas pun tak teratur. Detak jantung pun berdetak begitu kencang. Ditanya sama si Karno, kenapa Mat kok napasmu ngos-ngosan begitu Mat? Celaka, kata si Slamet. Si Kirjo lalu bercerita, gini no, tadi pas aku keliling di belakang no, wah takut banget no. Kenapa? Melihat makhluk matanya merah, rambutnya panjang. Wah kamu ini nakut-nakutin, kata si Karno. Ndak, serius, aku ndak bohong, kata si Kirjo. Si Karno ndak percaya. Kamu ini nakut-nakutin aja sih Jo. Kamu jangan nakut-nakutin. Nanti kalau kita semua kabur, siapa yang jaga coba? Kamu jangan nakut-nakutin. Dah, nih Kir, minum dulu biar ndak deg-degan hati kamu. Terus dikasih minum, duduk, tarik nafas Jo, jangan takut Jo, baca doa Jo biar selamat Jo, gitu kata si Karno. Setelah dia minum santai-santai, terus nih Jo, kamu yang gantikan aku aja Jo, kamu main sekak, aku tak ngomong-ngomong sama si Slamet. Ya, ketika asik-asiknya main sekak sama si Paimin, di situ ada si Paimin, masih asik-asiknya main sekak. Sekitar 10 menit, tepatnya jam 12:30 malam, dari atas itu terdengar wangir gemuruh begitu besar, wus, sehingga pos ronda yang dibangun dengan kokoh tersebut itu seakan-akan tergoyahkan mau katut angin. Lah si Paimin itu gini, ini itu angin beneran ndak nih kok kayak gini? Tuh di sebelah itu ndak kelihatan goyang pohon-pohon di situ, daun-daunnya pun ndak terasa kelihatan goyang. Kok ini kok agak goyang-goyang ya Mat? Ya Mat, iya kayak mau terbang, kata si Paimin. Lalu gak lama kemudian angin begitu kencang, lalu dari atas itu terdengar suara ada pasir, seperti pasir yang disebarkan, kerasak. Wah, dengan rasa takut si Kirjo ini keluar dari pos ronda. Turun dari pos ronda, melihat ke atap, melihat dengar-dengung dengan membawa obor yang dibawa itu. Gak lama kemudian tertiup angin yang begitu kencang, mati semuanya, sehingga keadaan di situ gelap gulita, tidak ada satu penerangan pun. Setelah
Angin begitu kencang, berhentilah. Sekitar 10 menit kemudian berhenti, tenang. Pos ronda pun masih aman, ndak ambruk. Semua masih tertata rapi, dan apa itu namanya, catur yang ada di situ pun ndak ada yang terbengkalai, masih utuh. Nah, dia menyalakan api dan membuat api unggun seraya keniatan untuk menghangatkan badan, karena sewaktu itu jam 12:30, cuacanya udah agak dingin. Nah, sambil menyalakan api, sambil kebul-kebul, si Kirno itu ngomong sama si Slamet, "Met, ini tembakunya yang biasa buat ngerokok di mana ya, Met? Kok nggak ada?" "Ah, nggak ada. Kamu ya yang ngumpetin paling ya, Met ya." "Enggak, aku nggak ngumpetin kok, serius nggak ngumpetin." "Ya udah, gini aja, ini ada duit, beli tembakau sana, paling warungnya belum ditutup," kata si Slamet. Nah, si Kerjo itu kan masih punya rasa takut. "Jangan aku lah, aku takut." Lalu, "Itu loh, Paimin aja." Nah, Paimin karena dia terdesak, terasa dingin, ingin menghangatkan badan, "Ya udah guys, aku yang beli sama si Slamet. Kamu Karno sama si Karjo di sini aja ya, jaga di pos jaga saja." Terus si Paimin sama si Slamet memutuskan pergi ke warung mau beli tembakau, karena zaman dulu itu belum ada rokok jarum, gudang garam belum ada. Udah ada tapi belum masuk ke desa saya, masih mengandalkan kelindingan, rokok kelindingan gitu. Ketika ia berjalan menuju ke penjual tembakau, karena penjual tembakau itu biasanya tutupnya sampai pagi, jam 3 itu baru tutup. Banyak orang-orang yang masih ngerumpi di situ. Ketika ia berjalan dengan jarak dari pos ronda sampai ke warung tersebut itu berjalan sekitar 1/4 jam. Jalan kaki, zaman dulu belum ada kendaraan, dan jalan pun masih belum aspal, masih menggunakan bebatuan gitu, masih sangat alami banget. Ia berjalan, sesampainya di pos ronda, teman-teman yang ada di situ, yaitu Pak Karno dan si Kerjo, itu sudah tertidur. Nah, terus dibangunin, "No, tangi no, bangun no," katanya mau beli tembakau. "Ini no, tembakunan no. Kamu jaga kok malah tidur gitu, gimana no? Kalau ada maling yang nyuri sapi gimana no?" Kata si Slamet. "Oh ya, wah, cuma tidur bentar aja kok, nggak apa-apa." Kemudian sambil enak bikin lintingan sama ngerokok dan menuangkan kopi, menikmati sambil berbincang-bincang. Nggak lama kemudian, di atas pos ronda terdengar ada suara burung yang begitu menakutkan. Suaranya kahak, kak. Kalau di daerah saya itu namanya burung gaok. Entah kalau di sana burung apa enggak tahu. Burung gagak. Suaranya kak gitu. Nah, si Kerjo yang orangnya penyakutan ini ngomong sama si Slamet, "Met, kok ada burung kakak ya, Met?" "Wah, ada burung kakak gitu." Wah. Setelah kemudian, tidak lama kemudian, suasana di pos ronda tersebut itu agak terasa merinding dan menakutkan, sehingga mereka berempat di pos ronda itu merasa ketakutan. Nah, kemudian si Paimin itu agak pemberani, "Coba tak liatin ada apa, burungnya seperti apa." Setelah ia keluar dari pos ronda, dia melihat di sekeliling dengan bermodalkan obor. Tanpa disangka-sangka, di atas ronda
terdapat makhluk yang sangat menakutkan. Tubuhnya besar, tidak terlalu tinggi, rambutnya panjang, terurai panjang, matanya melotot merah. Bahkan tubuhnya itu tanpa memakai pakaian, telanjang, tapi bagian kelaminnya tidak kelihatan karena dipenuhi dengan bulu. Mereka berempat lari secepat-cepat mungkin, lari secepat mungkin kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya dia kembali, dia semalam pun tidak bisa tidur di rumah masing-masing. Dia masuk dengan rasa takut di rumah masing-masing. Tidak lama kemudian ketika pagi harinya si Kerjo keluar dari rumahnya, bangun tidur, ia bercerita sama sang istri. Terus sang istri ngomong sama si Kerjo, "Pak, besok kamu gak usah ikut pos ronda aja, Pak. Kalau Bapak takut, nanti malah kasihan saya melihat Bapak ketakutan. Besoknya tidak bisa kerja ke ladang," kata si istri Kerjo. Lalu karena warga di kampung saya itu mayoritas petani, semua berbondong-bondong ketika setelah subuh itu udah banyak yang berangkat ke ladang masing-masing. Berangkat ke ladang masing-masing di situ. Zaman dulu itu anak-anak muda tidak seperti zaman sekarang. Anak-anak muda usia 15 tahunan. Zaman itu jarang ada orang yang sekolah. Orang yang berpendidikan itu minim, kecuali orang-orang yang kaya raya. Kalau orang-orang yang kelas menengah ke bawah itu tidak ada yang sekolah. Anak-anak muda umur 15 tahunan itu banyak yang pergi ke ladang. Ketika itu para perempuan-perempuan, wanita-wanita itu berangkat ke ladang mau memetik bunga melati. Katanya itu zaman dulu kan banyak yang pekerja memetik bunga melati. Di situ ketika mau berjalan di tengah-tengah perjalanan di desa saya itu banyak sungai-sungai kecil. Konon katanya sungai-sungai yang kecil di tengah-tengah kampung saya itu, sungai itu merupakan sangat mistis. Ada batu yang besar agak memanjang, kalau orang saya mengatakan namanya batu bantal. Ketika ia melintas di situ, ada salah satu wanita melihat di situ ada sosok makhluk yang sangat aneh, seperti pocong. Tiduran di batu bantal tersebut. Ia dengan rasa takut lari. Teman-temannya yang di belakang itu nggak tahu kalau dia lihat ada makhluk yang sangat menakutkan. Dia lari sekencang mungkin, dia lari. Kemudian teman-temannya ini ikut lari. Setelah ketemu bareng, lalu ditanya, "Mbak, kenapa kamu kok lari, Mbak?" "Tadi itu loh, aku pas lewat di batu bantal, aku melihat ada makhluk yang menakutkan." "Makhluk apa, Mbak?" "Itu seperti pocong." "Wah, yang bener aja." "Ya bener," kata si mbak-mbak tersebut. Setelah semua pergi ke ladang, sesampai malam pulang, semua warga banyak yang sudah pulang menjelang sore sekitar jam 5 sudah pulang. Ada yang bawa rumput, ada yang bawa ubi-ubian, ada yang bawa pisang, macam-macam pulang dari ladang. Semua sudah pulang, ada yang bawa singkong buat perbekalan makan. Itu semua udah pulang ke rumah masing-masing.
Malam kemudiannya, seorang berempat ini, si Karno, Paijo, Slamet, dan si Kerjo, tidak berani datang ke pos ronda, sehingga pos ronda tersebut sepi, tidak ada orang pun yang ada di situ. Sekitar jam 10:30 malam, semua warga dikejutkan dengan suara ketukan rumah. Semua rumah warga itu diketuk, tuk 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 tuk, lalu berpindah lagi, tuk 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 tuk, lalu berpindah lagi. Nah, ada salah satu rumah yang diketuk agak lama, dan penghuni rumah itu keluar dari rumahnya. Dikira bahwa itu tamu. Ketika ia membuka pintu, monggo Pak. Setelah dibuka ternyata tidak kelihatan ada makhluk apapun, tidak ada seseorang di situ. Lalu ia memberanikan diri keluar dari rumah, menengok ke atas. Ada makhluk yang sangat tinggi, dan rambutnya panjang, semua tubuh dipenuhi dengan bulu, bahkan sampai atas atau kepalanya tidak kelihatan, saking tingginya, tanpa memakai baju. Warga tersebut yang melihat pingsan karena saking takutnya. Pingsan tergeletak di depan pintu. Ketika menjelang subuh, sang anak dari yang orang ibu-ibu yang pingsan itu keluar, melihat ibunya tergeletak di depan pintu. Ia kaget. Kemudian ibu-ibu itu dimasukkan ke dalam. Sesampainya pagi, sang ibu tersebut sudah sadar. Lalu ditanya sama si anaknya, "Bu, kenapa Bu? Aku tadi pas mau keluar sholat subuh kok melihat ibu tergeletak di depan pintu." "Gini Nduk, tadi itu pas tadi malam itu ada suara ketuk-ketuk pintu. Saya kira ada tamu. Pas saya buka itu tidak ada seseorang apapun, tidak ada orang. Lalu saya memberanikan diri keluar dari pintu. Ketika aku melihat di depan saya itu ada makhluk yang sangat aneh. Makhluknya tinggi banget, penuh dengan bulu. Bahkan aku saja tidak bisa melihat wajahnya dan kepalanya. Saking takutnya aku pingsan di depan pintu." "Oh gitu ya Bu." Lalu anak tersebut dengan percaya tidak percaya cerita dari seorang ibu, ia pergi keluar rumah, main ke tetangganya. Tetangga sebelah itu ngomong sama si anak ibu yang pingsan, sebut saja namanya si Parni. Ngomong, "Nih, tadi malam kamu dengar ada orang ketuk-ketuk pintu enggak?" "Aku enggak dengar, ibu saya yang dengar. Tapi ibu saya pingsan. Aku mau sholat subuh, buka lawang pintu itu, saya lihat ibu saya tergeletak di depan pintu. Lalu ibu saya bercerita katanya ada orang yang ketuk-ketuk pintu. Wah, sama, di rumah saya pun ada warga yang di sebelahnya." Lalu semua warga itu berbondong-bondong datang di situ menceritakan tentang pengalaman malamnya. Si Paimin ngomong, "Di rumahku pun juga tadi malam itu ada suara ketuk-ketuk pintu." Wah, dan kemudian semua warga di situ merasa takut dikarenakan diteror dengan rasa takut suara ketukan pintu. Kemudian semua warga diskusi, "Gimana Pak kalau kita aja, cari orang pintar, lalu
makhluk tersebut biar dipindah jauh dari sini, biar kita nyaman, tidak diganggu sama makhluk-makhluk itu. Kemudian si Karno ini ngomong, oh aku punya kenalan orang pintar di sana, Pak Ustadz. Oh ya, ya udah, mumpung belum sore kita ke sana aja yuk, silaturahmi ke sana, minta tolong. Lalu si Karno, si Paimin, Slamet datang ke sana. Zaman dulu belum ada kendaraan, jalan kaki. Dijangkau sekitar 1 jam karena rumahnya agak jauh. Ketika ia sampai di situ, ngomong sama si orang pintar tersebut, Pak, intinya mau minta tolong untuk memindahkan sosok makhluk yang berada di desa Pak Slamet ini. Ya, lama kemudian orang pintar itu siap sanggup. Ketika malam, sekitar jam 10, si Karno, Paimin, Slamet, Kerjo ini memutuskan menempati pos ronda sambil menunggu orang pintar datang. Ya, lama kemudian jam 10 orang pintar itu datang di pos ronda, terus ngomong sama si kelompok Pak Slamet, Kerjo, Paimin. Nah, si orang pintar itu ngomong gini, ini sosok makhluk itu bertempat di sini nih, di pohon ini. Ini usianya udah ratusan tahun. Coba ya saya diskusi sama makhluk itu. Lalu orang pintar tersebut duduk di depan pohon yang rindang besar itu sambil membaca doa-doa apa nggak tahu. Setelah ia membaca doa-doa, nggak lama kemudian selesai, dia seorang ustadz itu ngomong sama Slamet dan lain-lain, gini Pak, makhluk ini mau dipindah, tapi tidak mau dipindah jauh dari kampung sini, dikarenakan dia itu bertempat di sini sudah ratusan tahun dan anak-anaknya pun sudah ada di sini. Jadi mintanya dipindah, tidak mau jauh dari sini. Gimana kalau ini makhluk ini aku pindah di bagian tengah perkampungan sini? Tidak ada apa-apa, Pak. Kemudian makhluk tersebut, tidak tahu orang pintar tersebut bercakap-cakap dengan makhluk tersebut dan makhluk itu dipindah. Dan dipindah kemana tidak tahu gitu. Setelah dipindah, warga di sekitar situ tiap malam sudah merasa nyaman. Orang-orang yang di pos ronda pun udah merasa nyaman, tidak terasa takut apapun. Kemudian Slamet pun di situ sudah tidak takut, sudah merasa aman. Alhamdulillah, sapi-sapi di situ pun aman, tidak ada pencuri yang mencuri hewan-hewan ternak masyarakat di situ. Cukup sekian dari saya. Ini bukan cerita fiktif, cerita ini cerita nyata, cerita desa saya sendiri yang penuh dengan misteri. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.